Baik, kali ini kita akan bahas tentang bab operasi aritmatika dan logika ya. Untuk praktikum kali ini kita akan simulasikan semuanya di di AVR Studio 4, dan juga bisa nanti Anda simulasikan di Proteus ya. Jadi nanti ada file hex-nya, tinggal di-load saja ke Proteus. Ya, tentunya dengan rangkaian yang sudah Anda buat ya. Nah, untuk operasi aritmatika dan logika ini ya, ini ada beberapa instruksi gitu ya yang akan kita bahas. Yang pertama, untuk instruksi aritmatika itu nanti kita akan bahas tentang instruksi penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian, kemudian increment, decrement, dan pembagian. Tapi tidak ada instruksi pembagian di AVR gitu ya, di ATmega 8535. Jadi nanti kita akan menggunakan algoritma khusus gitu ya untuk melakukan proses pembagian. Nah, di sini dituliskan, untuk operasi aritmatika dan logika di ATmega 8535 dapat menggunakan representasi sistem bilangan biner, heksadesimal, kemudian desimal gitu ya. Nah, data-data tersebut juga bisa diproses dengan berbagai operasi aritmatika dan operasi logika gitu ya. Nah, yang pertama untuk instruksi aritmatika, contohnya di sini ada instruksi add atau addition, penjumlahan. Nah, cara menuliskannya di sini ada add nomor register, sumber dan tujuan, gitu ya. Kemudian register, sumber lagi. Ya, jadi maksudnya sumber dan tujuan ini hasilnya nanti disimpan di register yang ini. Ya, jadi misal ada add R16, R17, artinya jumlahkan gitu ya, R16 dengan R17, kemudian hasilnya simpan di R16. Nah, seperti ini ada komentarnya ya. Nah, kemudian ada R18 dan R18. Nah, artinya jumlahkan R18 dengan R18, hasilnya simpan di R18. Nah, seperti itu. Jadi sini ada dua operan gitu ya, ada dua operan. Kemudian ada instruksi subtraction gitu ya, pengurangan antar dua register. Nah, ini ada sub, kemudian register sumber dan tujuan. Setelah itu ada register sumber. Nah, nanti misal ada sub R13, R12, artinya kurangkan R13 dengan R12, hasilnya simpan di R13 ya. Jadi kurangkan R13 dengan R12 seperti ini, hasilnya simpan di R13 di sini, karena R13 bertindak sebagai sumber dan tujuan. Nah, kemudian ada instruksi perkalian. Nah, instruksinya mul, jadi MUL, multiply and sign. Nah, pada instruksi mul di sini dia nanti bisa melakukan operasi perkalian 2 register 8 bit gitu ya. Nah, untuk perkalian 8 bit hasilnya pasti 16 bit ya, hasilnya pasti 16 bit. Nah, nanti hasil perkalian dari instruksi mul ini secara otomatis nanti akan disimpan ke R0 dan R1, dimana untuk low byte ya, 8 bit terendah disimpan ke R0 dan 8 bit tertinggi disimpan ke R1 ya. Nah, hasil perkalian yang tadi sudah tersimpan di R0 dan R1 itu bisa kita pindahkan ke register lain dengan menggunakan perintah move word gitu ya, ditulisnya move w ya, seperti ini, move w. Nah, ini kemudian simpan ke register lain. Misal dari seperti ini ada contohnya, move w R4 R0, artinya pindahkan word yang ada di R0 dan R1, pasangannya kan tadi R0 dengan R1, ke R4 R5 gitu ya. Nah, ini
ini tidak boleh angka ganjil. Untuk yang move word ya, di bagian ini tidak boleh menggunakan register yang ganjil, harus menggunakan register yang genap. Jadi misalnya move word R16, R0 boleh gitu ya. Jadi nanti R0 dipindahkan ke R16, yang R1 nya dipindahkan ke R17. Jadi pasangannya seperti itu ya. Itu untuk yang MUL ya. Nah, ini untuk MUL nya sendiri tadi ini terlewat. Ada contohnya di sini mul R5, R4. Berarti ya, kalikan, nah perkaliannya bilangan tidak bertanda unsigned ya, antara nilai yang ada di register 5 dan nilai yang ada di register R4. Nanti otomatis hasilnya disimpan ke R1 dan R0. Ini ya, itu instruksi MUL. Nah, selanjutnya ada instruksi increment. Nah, increment mah ditambah 1 ya. Increment kemudian nomor register. Formatnya seperti itu ya. Format instruksinya ada increment kemudian nomor register yang ingin di increment. Jadi nanti nilai di register yang kita tuliskan di sini, nah itu akan bertambah 1 ketika instruksi ini dieksekusi. Nah, sedangkan yang decrement itu kebalikan dari increment. Misal ada decrement R17, nah nanti setelah instruksi ini dieksekusi, nilai dari R17 berkurang 1 ya. Jadi kalau increment bertambah 1, kalau decrement berkurang 1. Nah, ini yang tadi untuk instruksi pembagian. Nah, ini tidak ada instruksi khusus pembagian gitu ya, tapi kita menggunakan algoritma khusus untuk pembagian. Nah, di sini ada alurnya gitu ya, dengan cara mengurangkan gitu ya, mengurangkan antara dividen dengan divisor ya. Jadi misal ada angka 19 dibagi 3, jadi nanti angka 19 nya dikurangi 3 terus menerus ya, sampai si dividen ini lebih kecil dari divisor. Jika dividennya lebih kecil, maka dia akan keluar dari perulangan itu ya, tidak akan kurangi lagi. Nah, tapi nanti di dalam perulangan gitu ya, jika misalnya dividen masih lebih besar dari divisor, maka kita incrementkan satu buah register gitu ya. Nah, fungsi increment di sini untuk satu register itu untuk hasil baginya ya, sedangkan untuk sisa bagi itu ada di register yang menyimpan nilai dividen. Contoh diprogramkan ya di sini ya. Nah, di sini ini ceritanya ada 19 dibagi 3 gitu ya, 6, berarti nanti hasilnya 6 sisa 1 gitu ya. Nah, di sini dicontoh LDI R18 19, berarti R18 sekarang bernilai 19 desimal. Kemudian R17 nya berisi 3 desimal. Nah, ini mau kita bagi antara R18 dengan R17, jadi 19 dibagi 3. Nah, kemudian kita inisialisasikan dulu di awal register penampung hasil bagi gitu ya. Misal kita menggunakan R16. Nah, di sini R16,0 penampung. Yang tadi kan nanti harus di increment tuh, increment question ya. Yang tadi increment untuk hasil bagi. Jika hasil pengurangan antara R18 dengan R17 itu masih jika si R18 nya ya lebih besar dari R17, maka nanti yang ini di increment, yang R16 nya. Nah, di sini dibandingkan ada CP. CP artinya compare ya antara register R18 dengan R17 gitu ya. Di sini ada instruksi CP karena antara register, jadi instruksinya CP. Tapi jika antara register dengan immediate data itu CPI gitu ya, CPI. Nah, di sini ada CP R18, R17 gitu ya. Kemudian BR, LO, and while. Nah, ini yang BR, LO ini branch if lower gitu ya. Jadi
Jika hasil perbandingan ini gitu ya, jika si R18 nya lebih kecil dari R17, maka dia akan lompat ke label N1 ke sini. Tadi kan gitu ya. Jika lebih kecil dia keluar dari perulangan, tapi jika lebih besar dia masih ada di dalam perulangan. Nah, karena sekarang 19 dikurangi 17 itu ya, 19 kurang 17, karena 19 dibandingkan dengan 3 yang ada di R17 gitu ya, masih lebih besar 19 nya yang ada di R18 kan gitu ya. Di sini 19 dibandingkan dengan 19 dibandingkan dengan 3 gitu ya, masih besar yang 19 yang R18, maka tidak keluar dari perulangan. Ini tidak terpenuhi, jadi tidak lompat, jadi nanti dia mengeksekusi bagian ini saja. Di increment R16 nya salah 0 jadi 1. Nah, setelah itu instruksi yang selanjutnya sub R18, R17 dikurangi sekarang gitu ya. 19 dikurangi 3 16. Kemudian RJMP lah lagi 16 nya disimpan di R18 ya. 19 kurangi 3, nah simpan di sini. RJMP lagi di sini lagi. Nah, dibandingkan lagi di R18 sekarang nilainya 16, R17 nilainya 3. 16 dengan 3 dibandingkan di sini gitu ya. Ternyata masih lebih besar R18, berarti yang BRLO ini tidak terpenuhi gitu ya. Jadi dia tidak akan lompat tapi masuk lagi ke sini. Di increment lagi R16 terus gitu ya. Proses ini berulang sampai dengan nanti si R18 ini lebih kecil dari R17 ya. Nah, nanti hasilnya 6 ada di R16, sisanya 1 ada di R18. Nah, seperti itu ya. Ya, seperti itu. Itu untuk pembagian. Nanti kalian coba saja di rumah dipraktekkan gitu ya. Ini kan ini judulnya juga latihan praktikum ya. Harus kalian praktekkan nanti di rumah, gunakan APR Studio 4, kemudian simulasikan gitu ya. Simulasikan, nanti lihat prosesnya satu-satu seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada instruksi logika dan pergeseran. Instruksi logika dan pergeseran. Nah, di sini di instruksi logika dan pergeseran nanti kita bahas instruksi N, ANDI gitu ya, OR, ORI, EOR, LSL, LSR, roll dan ROR ya. Nah, yang pertama instruksi N gitu ya. Ini bisa dilakukan antara untuk melakukan operasi N antara dua register gitu ya. Jadi misal ada N R2, R3, berarti nanti R2 di N kan dengan R3, nilai yang ada di R2 di N kan dengan nilai yang ada di R3, hasilnya disimpan di R2 ya, seperti itu. Nah, saya yakin Anda sudah bisa karena semester kemarin sudah mengambil mata kuliah sistem digital gitu ya. Kemudian semester sebelumnya juga sudah mengambil mata kuliah pengantar sistem komputer, mungkin seperti itu ya. Jadi untuk instruksi N ini pasti sudah bisa gitu ya, untuk meng-N-kan bilangan gitu ya, pasti sudah bisa. Nah, N kemudian ada ANDI gitu ya, ANDI. Nah, ini artinya kita akan melakukan operasi N antara register dengan immediate data, dengan data langsung gitu ya, dengan data langsung. Contoh di sini ada ANDI R17, 0F hexa gitu ya. Nah, ini immediate datanya yang ini kan data langsung, ini bukan register ya. Jadi nanti kita bisa melakukan operasi N antara register dengan data langsung. Nah, kita lihat di sini ada ANDI R17 0F. Ini sudah pasti
4 bit tertinggi dari R17 nanti hasilnya 0 semua gitu ya. Kemudian ada ANDI R18 10 heksa. Nah, ini hasilnya sudah pasti hanya bit keempat saja yang diisolasi gitu ya di R18. Sisanya pasti 0. Kemudian ada ANDI R19 AA heksa gitu ya, kan A 1010 1010 gitu ya. Nah nanti ini berarti bit 0 bit 2 gitu ya, itu semuanya clear gitu ya. Sedangkan sisanya ini tetap sesuai dengan bilangan yang ada di R19 karena di N kan dengan 1 gitu ya. Nah untuk N ini N yang ini kemudian N yang ini ya ANDI. Nah ini bisa digunakan untuk mengclear data atau masking data gitu ya, masking data di register. Misal kita hanya ingin mengclear semua bit gitu ya, semua bit yang ada di suatu register kecuali bit ke 1 misalnya bit ke 0 gitu ya, bit ke 0. Berarti nanti si register tersebut harus di N kan dengan 1 heksa kan gitu ya, seperti itu. Kalau misalnya hanya bit mengclear semua bit gitu ya kecuali bit yang tertinggi MSB nya, berarti nanti harus di N kan dengan 80 heksa. Nah kemudian yang selanjutnya ada instruksi OR. Nah instruksi OR ini bisa antar register sama dengan yang N gitu ya, antara register. Kemudian yang ORI-nya, nah itu antara register dengan immediate data. Nah, di sini ada OR R15, R16, artinya lakukan operasi OR antara R15 dengan R16, hasilnya disimpan di R15. Kemudian ada instruksi ORI, logical OR with immediate kan ya. OR kan antara register dengan immediate data, hasilnya disimpan di register. Nah di sini ada ORI R16 F0. Nah ini sudah pasti di instruksi ini 4 bit tertinggi di R16 semuanya pasti set karena diorkan dengan 1 gitu ya, 1 semua kan. Ini F0 itu 1 1 1 1 0 0 0 0 kan gitu ya, sudah pasti 4 bit tertinggi dari R16 high semua. Kemudian ORI R17 1 saja, ini 1 desimal ya, ini sudah pasti bit ke 0 dari R17 bernilai high atau bernilai 1 ya. Artinya di sini untuk instruksi OR dan ORI ini bisa digunakan untuk men-set bit ya, men-set bit. Sedangkan yang yang N dan ANDI ya, ANDI ini untuk meng-clear bit di suatu register. Yang OR dan ORI untuk men-set bit juga di register ya. Nah kemudian yang selanjutnya ada instruksi EOR gitu ya, eksklusif OR. Nah ini untuk XOR kan kita sudah paham mungkin ya, jika nilainya berbeda gitu ya yang di XOR kan, nah maka hasilnya pasti 1 kan gitu ya, seperti itu. Nah di sini ada EOR R4 R4. Nah R4 nilai yang ada di R4 di XOR kan dengan yang ada di R4, sudah pasti ini R4 clear semua nanti gitu ya, karena bit yang sama semuanya di XOR kan gitu ya. Karena kan di XOR kalau sama gitu ya, yang dioperasikannya sama, hasilnya pasti 0 bilangannya gitu ya. Kalau misalnya R4 nilainya AA heksa, nah AA heksa di XOR kan dengan AA heksa, sudah pasti nilainya hasilnya 0 ya, seperti itu. Kemudian ada LSL gitu ya. Nah ini operasi
gesernya LSL, LSR, roll, dan ROR. Nah ini operasi geser. Nah untuk yang LSL, logical shift left, yang ini ya, geser kiri. Nah ini geser semua bit yang ada di sini ya, misalnya ini ada nilai yang ada di register, digeser semua ke kiri. Nah nanti yang MSB nya yang B7, bit yang ke7 ini digeser ke carry flag, digeser ke carry flag. Sedangkan nah ini kan nanti Pak, ini semua jadi B0 nya jadi kosong kan gitu ya, tidak ada isinya, nanti diisi dengan 0, nilai 0 ya. Jadi di sini ada nilai 8 bit, semua digeser ke kiri. Nah bit yang tertinggi ini nanti masuk ke carry flag, sedangkan bit yang terendahnya yang jadi kosong ini, nah yang B0, bit ke 0 nya akan diisi nilai 0. Itu yang LSL ya. Kalau yang LSR, nah geser kanan, logical shift right. Nah ini semua nilai yang ada di register 8 bit digeser ke kanan, artinya nanti bit yang terendah digeser masuk ke carry flag, sedangkan bit yang tertingginya nanti diisi 0. Jadi ini nanti di sini tetap 8 bit. Nah contoh yang LSR barusan geser kanan gitu ya. Nah ini ada R16 diisi, nah ini C1 ya, C1 heksa gitu ya, yang ini C1 heksa. LSR R16 berarti kan digeser ke kanan, yang angka 1 ini masuk ke carry flag, kemudian yang 0 ke posisi ini, yang angka 0 ini di bit 1 ke posisi bit 0 terus sampai yang ujung sini ya. Yang angka 1 ini ke posisi bit ke 6. Nah yang bit ke 7 nya nanti diisi angka 0, jadi seperti ini. Nah seperti ini ya, seperti ini. Yang satu masuk ke carry, ini semua digeser semua ke kanan. Nah yang ujungnya nanti diisi 0, bukan 0 dari sini ya, bukan 0 dari depan, bukan, akan diisi nilai 0. Nah begitu juga yang tadi contoh yang LSL, ini sama, R16 diisi C1 heksa, yang ini kemudian digeser ke kiri, jadi nanti angka 1 yang ini masuk ke carry flag, yang ini jadi pindah ke sini ke bit ke7, yang ini terus pindah semua ke kanan, nanti yang ujung sini diisi nilai 0. Nah jadi nanti hasilnya seperti ini ya. Itu yang LSL dan LSR. Nah sedangkan yang rotasinya, yang roll dan roll, nah ini berputar gitu ya, berputar. Ini rotasi left. Nah rotasi left, nah ini untuk rotasi left, nanti nilai dari bit yang ke7 digeser ke carry flag ya, dimasukkan ke carry flag, sedangkan nilai yang ada di carry flag ini masuk ke B0, jadi berputar ya. Nah contoh di sini ada LDI R16 berapa ini, 61 heksa. Nah ada 61 heksa, kemudian ada SEC. Nah set carry flag 1 gitu ya, biar kelihatan ini di contoh ini, biar kelihatan digesernya seperti apa. Berarti sekarang 01100001 ini ada di sini, ada di bagian ini. Ini SSC berarti carry-nya 1. Nah carry-nya ada 1 di sini, nilai 1 di sini, nilai 1 gitu ya. Kemudian di bawahnya ada instruksi roll R16. Nah ketika instruksi ini dieksekusi, nilai 1 yang ada di carry flag gitu ya, kan ada 1 ya di SSC ini, carry flagnya di 1, nilai 1 yang ada di carry flag didorong ya masuk ke bit ke 0, dan ini juga semuanya bergeser ke kiri gitu ya. Yang B7 nanti masuk ke carry flag, yang B6 masuk ke B7, yang B5 masuk ke B6 terus gitu ya, seperti yang B0 di sini masuk ke B1, sedangkan yang B0 nya tadi diisi oleh carry flag ya, nilai dari carry flag tuh. Yang tadi nilainya 011
00001. Nah, nanti jadi 11, nah 00001. Nah, bit yang terakhirnya ini didapat dari carry flag, berputar gitu ya, berputar. Kalau yang LSL tadi bit 0-nya diisi 0 gitu ya. Nah, kemudian yang ROR gitu ya, rotasi kanan. Nah, untuk rotasi kanan di sini, nah ini nilai dari LSB bit yang ke 0 digeser masuk ke carry, sedangkan yang dari carry flag masuk ke B7 di sini. Ya. Yang B0 masuk ke carry, yang ada di carry masuk ke B7. Nah, misal di sini ada LDI R16 1110001, berarti ini E1 ya. E1 heksa. Nah, E1 heksa. Di sini ada perintah CLC, artinya clear carry. Nah, berarti nanti carry flagnya bernilai 0. Di sini jadi ada 1110001, ada E1 heksa. Kemudian di sini carry flagnya 0. Nah, sekarang ada instruksi ROR, rotasi kanan, berarti yang carry flag nilainya 0 masuk ke B7 itu ya. Yang ini angka 1, yang ini kan di sini ada E1 heksa ya, berarti yang ini 1 ini masuk ke carry flag. Yang 0-nya masuk ke B0, yang 0 ini ke B1, yang ini ke B2, terus semuanya geser ke sebelah kanan. Nah, seperti itu. Ya. Itu untuk instruksi ROR. Nah, sini ada contoh gitu ya. Program berikut adalah program menyalakan LED tunggal bergeser ke kanan menggunakan instruksi ROR gitu ya. Sini. Nah, ke port A gitu ya, nanti dikeluarkan ke port A. Nah, langsung saja di sini di program biar kelihatan. Nah, ini ada rcall tunda. Jadi ini tundanya semuanya tidak saya jalankan gitu ya. Tidak saya jalankan nanti karena ini nanti terlalu lama untuk disimulasikan gitu ya. Jadi saya komentarkan saja. Jadi nanti setelah dikeluarkan ke port A, dia lompat lagi ke label ulang langsung gitu ya. Nah, di contoh ini, kita lihat ini ada inisialisasi awal gitu ya, terkait penggunaan ATmega 8535, kemudian alamat awal, ada alamat akhir RAM gitu ya. Nah, di sini karena tadi di contohnya dikeluarkan ke LED tunggal bergeser kanan pada port A, berarti nanti dikeluarkan ke port A, berarti nanti port A nya harus sebagai port output gitu ya. DDR A nya berarti diberi nilai 1 semua. Nah, ini karena minggu kemarin sudah belajar itu ya. Nah, kemudian di sini port A R16, berarti nanti port A semua nilainya high semua gitu ya. Setelah di sini di set output, di sini port A nya di set high semua. Kemudian di sini ada perintah clear carry. Nah, kita kan mau pakai ROR ya. Nah, di rangkaian yang kita gunakan gitu ya, yang kita gunakan di sini yang ada di modul praktikum, ini si LED-nya active flow gitu ya. Jadi artinya LED nanti akan menyala ketika diberi nilai si portnya atau pinnya kita beri nilai 0 ya. Nah, di sini ada ke carry. Nah, ini kan tadi LED-nya bergeser ke kanan gitu ya, nyala LED-nya bergeser ke kanan, berarti nanti nilai 0-nya berpindah-pindah gitu ya. Misal dari bit yang ke 7 pindah ke bit yang ke 6, pindah ke bit yang selanjutnya ke 5, ke 4, ke 3, ke 2, ke 1, ke 0. Nah, masuk lagi ke carry kan gitu ya, seperti itu. Nah, ini kan tadi A nya high semua, nanti dinyalakan salah satu gitu ya, nanti kita ambil dari carry. Share R19 gitu ya. Share R19. Berarti nanti di sini R19 nilainya high semua. Nah,
Kita eksekusi satu-satu. Nah, di sini LDI R16FF. FF R16FF. DDRA 16 gitu ya, DDRA R16 berarti DDRA nya high semua. Nah, DDRA nya jadi high semua. Kemudian port A nya diisi dari R16, berarti R16 kan keadaannya masih high semua ya, FF ya, berarti nanti port A juga ini high semua. Nah, seperti itu. Kemudian yang CLC ini, nah ini dilihat dari untuk meng-clear carry flag yang ini ya, ini kan sudah clear tapi tidak apa-apa. Untuk untuk di awal gitu ya, program untuk operasi aritmatika dan logika ini sebenarnya carry-nya harus di clear seperti ini gitu ya. Nah, clear. Kemudian share R19 ini nilai nanti yang akan diputar gitu ya, digeser. R19 bernilai FF. Sudah. Sekarang di sini ada ROR R19. Berarti geser kanan. Gitu ya, geser kanan. Nilai yang ada di R19 ini akan digeser ke kanan. Berarti kan ini satu semua. Dikeluarkan ke port A. Gitu ya. Nah, ini tapi lihat ketika ROR R19 dieksekusi, nah nilai R19 jadi 7F. Kenapa? Karena semua digeser ke kanan dan bit yang tertinggi tadi diisi oleh ini carry flag kan tadi 0 ya, jadi yang asalnya FF jadi 7F. Nah, keluarkan ke port A sekarang, port A nanti juga jadi 7F. Nah, ini LED-nya baru nyala di bit yang tertinggi. RJMP ulang ke atas lagi, digeser lagi. Nah, 7F digeser dirotasi kanan lagi ya, yang ada R19 dirotasi kanan lagi. Nah, berarti nanti nilai 1 yang ada di carry masuk ke ini bit yang tertingginya, dan ini semuanya digeser lagi gitu ya, bit yang terendah dari R19 masuk ke carry flag. Nah, kita lihat, kita eksekusi. Jadi BF hexa ya. Nah, di port A nya jadi BF hexa. Bergeser. Nah, tuh terus dieksekusi, terus bergeser tuh LED yang menyalanya ceritanya seperti itu ya. Nah, terus di FF lagi, nanti sini di ROR lagi. Nah, yang dari ini carry flag masuk lagi ke sini gitu ya, ke bit yang ke-7 di R19, kemudian bit yang terendah masuk ke carry. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya contoh yang kedua ya, contoh yang kedua untuk instruksi yang aritmatikanya yang tadi. Nah, di sini ada, kita demokan gitu ya. Ini. Nah, yang awal yang ini R16 diisi 5 heksa, R17 diisi 4 heksa. Nah, ini masuk ya. Kemudian add R16, R17, berarti jumlahkan 5 heksa yang ada di R16 dengan yang ada di R17, angka 4 heksa. Hasilnya simpan di R16. Kita eksekusi. Nah, baris ini kita eksekusi, ini yang ada panahnya ya. Nah, eksekusi. Nah, jadi 9 heksa R16 nya. Nah, kemudian ada sub R16, R17, berarti nanti 9 heksa yang ada di R16 dikurangi dengan 4 heksa yang ada di R17. Eksekusi 5 heksa. Nah, kemudian di sini ada contoh untuk perkalian MUL gitu ya. Nah, misal R16 diisi AA heksa, R17 nya diisi FF heksa. Nah, seperti itu. Nah, ketika instruksi mul ini dieksekusi, hasilnya A95F gitu ya.
high byte-nya ada di ini register 1, low byte-nya ada di R0 atau di register 0 yang 56-nya ya. Nah sekarang ini kita coba instruksi move forward gitu ya, untuk memindahkan nilai yang ada di pasangan ini ke R4 R5. Jadi move forward R4, R0. Nah lihat R4 R5 nya masih 0, kita eksekusi. Nah seperti ini, A9 ke R5, 56 nya ke R4. Selanjutnya di sini ada perintah increment R16. Perhatikan R16 sekarang nilainya AA heksa, di increment jadi AB heksa. Kemudian di sini ada perintah instruksi decrement, berarti nanti R16 di decrement jadi AA lagi, AB dikurangi 1 kan jadi AA. Nah seperti itu. Kemudian di sini ada instruksi N. Nah ini ada R18 diisi 0F, kemudian R19 diisi 1 heksa. Nah N kan R18 dengan R19, ini sudah pasti hasilnya 1 heksa ya. Kemudian ada instruksi ANDI. Nah, R18 dengan sini immediate data 0F heksa ya. Tapi di sini sebelumnya R18-nya diisi FF. Nah, R18 di FF sekarang. Kemudian mau di ANDI kan gitu ya. Di N kan dengan immediate data 0F heksa. Artinya kita akan mengclear 4 bit tertinggi dari R18. Jadi nanti hasilnya pasti 0F ya. Kemudian untuk OR, nah ini antara register R18 dengan R19. R18 nya F diorkan dengan 1, hasilnya pasti F. Nah R18 nya F. Nah diorkan dengan immediate data menggunakan ORI. R18 diorkan dengan FF heksa. Nah ini pasti di set semua jadi R18 ya. Yang tadinya 0F sekarang pasti jadi FF karena diorkan dengan 1 semua. Nah kemudian di sini ada XOR R18 dengan R19. Hasilnya simpan di R18. Nah, ini hasilnya pasti FE ya. Karena yang sama hanya bit yang terendah saja, LSB-nya saja. Ya, bit ke 0 di sini. 01 dengan FF. Nah, FE heksa. Kemudian di sini geser kiri R19. Nah ini geser kiri, berarti nanti yang angka 1 di LSB pindah digeser ke bit kedua, jadi nanti jadi 2 heksa. Digeser lagi ke kiri nanti jadi 4 heksa, angka satunya kan gitu ya. Kemudian LSR di sini geser kanan, yang 4 heksa, yang ini R19 geser kanan jadi 2 heksa, geser kanan lagi jadi 1 heksa ya. Ini 1 bit saja biar memudahkan gitu ya pemahaman kalian. Nah kemudian di sini ada instruksi rotasi gitu ya, contoh instruksi rotasi di sini roll sama roll. Nah di sini kita lihat R20 diisi 81 heksa, R20 81 heksa di roll. Nah, rotasi ke kiri gitu ya, rotasi kiri. Nah kita perhatikan juga di keadaan sekarang, nah, carry flagnya berapa? 0 gitu ya, berarti nanti 0 digeser ke low byte ke LSB ke LSB gitu ya, angka 0 yang ada di carry ini ke LSB, sedangkan angka 1 kan 81 hexa itu 110000001. Nah angka 1 yang di MSB ini digeser ke carry flag. Nah kita eksekusi. Nah lihat R20 nya jadi bernilai 2 hexa.
ya, yang tadinya 81 heksa jadi 2 heksa. Nah yang MSB tadi masuk ke carry, yang dari carry masuk ke LSB, jadi ini jadi 2 heksa. Sekarang geser lagi, berarti yang ini bit yang ke 1, nah digeser nanti ke bit ke 3 kan gitu ya, semuanya digeser ke kiri kan gitu ya. Nanti ini ada di posisi 3 bit satunya, kemudian yang carry-nya ada di bit ke 0 ya. Nanti MSB nya yang dari ini yang ada di R20 masuk ke carry. Jadi 5 heksa. Sekarang geser rotasi kanan gitu ya, rotasi kanan berarti bit yang terendah yang ada di R20 masuk ke carry, nilai 0 yang ada di carry ini masuk ke MSB di R20, jadi 2 heksa. Kemudian di roll lagi ya, rotasi kanan lagi, jadi 81 heksa. Nah itu ya, contohnya seperti itu. Nah cukup, ini ada tugas pendahuluan untuk latihan gitu ya, bisa dicoba di rumah. Nah yang dikerjakan ini, yang dikumpulkan ini bagian praktikum mandiri. Angka-angkanya gunakan yang ada di sini saja gitu ya, yang ada di sini saja. Nanti juga di bawah ini ada ini ada apa namanya, ada untuk catatannya ya, di sini. Ini juga ada ini untuk yang LED. Nah di sini nanti ada catatannya di sini berapanya ya, seperti itu ya. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.